Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Imade Pradana Adiputra, SPSH MSI selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat Bapak Dr. Geri Adi Yuniarta, SPAK MSI selaku dosen pembimbing pendamping. Dan yang terhormat Ibu Lucy Sri Musmini, SE MSI AK selaku dosen penelaah. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan, Inovasi Produk, dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja UMKM Sektor Kuliner di Kecamatan Tampak Siring. Namun sebelum lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sang Ayu Made Sunitarani, NIM 1817051110, Program Studi S1 Akuntansi. Adapun pokok bahasan dalam presentasi ini yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, dan bab 5 penutup. Langsung saja pada bagian yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Penulis dalam membuat skripsi ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah yaitu saat ini pertumbuhan dan perkembangan sektor bisnis mengalami kemajuan yang begitu pesat dalam bidang bisnis. Sehingga peran dari usaha kecil dan menengah sangat penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan membawa manfaat ekonomi yang besar bagi negara-negara berkembang, khususnya Indonesia. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UKM sejauh ini mencapai 64,2 juta, memberikan kontribusi sebesar 61,07% terhadap produk domestik bruto. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja dan mengakumulasi hingga 60,4% dari total investasi. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia berpotensi memiliki basis ekonomi nasional yang kuat karena jumlah UMKM yang besar dan daya serap tenaga kerja yang sangat besar. Seperti halnya di Bali, khususnya di Kabupaten Gianyar, di mana Kabupaten Gianyar memiliki sektor kuliner sebagai sektor unggulan. Sehingga dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia, Kabupaten Gianyar telah dinobatkan menjadi salah satu dari 10 kabupaten atau kota kreatif se-Indonesia. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gianyar, perkembangan UMKM per kecamatan di Kabupaten Gianyar yang masih aktif beroperasi hingga saat ini adalah di tahun 2021 sebanyak 49.981 usaha mikro, 22.623 usaha kecil, dan 3.016 usaha menengah dengan totalnya sebanyak 75.620 UMKM. Di balik keunggulan serta peningkatan UMKM di Kabupaten Gianyar, terdapat juga permasalahan dalam beberapa UMKM di Kabupaten Gianyar, khususnya UMKM sektor kuliner di Kecamatan Tampak Siring, terkait dengan kinerja UMKM, yaitu menghadapi persaingan produk dan juga tidak mengetahui bagaimana menjalankan usahanya dengan baik dalam hal pengelolaan keuangan dan juga pengambilan keputusan. Permasalahan pemilik usaha kuliner yang kurang mampu secara finansial di dalam melakukan pengelolaan keuangan yang baik dan juga kesulitan dalam mengambil keputusan berhubungan dengan kurangnya dari literasi keuangan, di mana pelaku usaha kuliner di Kecamatan Tampak Siring masih menggabungkan keuangan pribadi dan keuangan bisnis. Kebanyakan dari pelaku usaha masih belum bisa dalam melakukan pengelolaan keuangan yang baik yang berdampak pada kinerja UMKM. Permasalahan yang selanjutnya ini berkaitan dengan kinerja UMKM yaitu inovasi produk, di mana pelaku usaha sektor kuliner di Kecamatan Tampak Siring masih kurang dalam mengembangkan produk dari segi kualitas bahan, kemasan, mempertahankan cita rasa, dan juga selain itu menghadapi persaingan yang semakin ketat membuat pelaku usaha kurang memiliki keberanian untuk menciptakan produk baru serta kurang memperhatikan dari kenyamanan tempat, harga, dan juga menu. Selain dari kurangnya literasi keuangan serta inovasi produk, permasalahan terakhir yang berkaitan dengan kinerja UMKM yaitu mengenai kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang terbatas dari segi pendidikan, pengetahuan, dan juga keterampilan ini akan mempengaruhi manajemen dari pengelolaan usaha sehingga pelaku usaha kuliner di Kecamatan Tampak Siring masih kurang dalam memanfaatkan perkembangan teknologi dan melakukan teknik pemasaran yang secara tradisional. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, pelaku usaha UMKM di Kecamatan Tampak Siring kurang memahami literasi keuangan dalam hal mengelola keuangan usaha dengan baik sehingga berakibat pada pengambilan keputusan jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, inovasi produk pada pelaku usaha UMKM di Kecamatan Tampak Siring masih sangat rendah sehingga berdampak pada kinerja usaha itu sendiri. Dan yang terakhir,
pelaku usaha UMKM di Kecamatan Tampak Siring masih kurang di dalam memanfaatkan perkembangan teknologi di dalam menjalankan usahanya, dikarenakan kualitas sumber daya manusia yang masih sangat rendah. Peneliti juga melakukan pembatasan masalah dengan memfokuskan variabel-variabel penelitian yaitu literasi keuangan, inovasi produk, kualitas sumber daya manusia, dan kinerja UMKM. Peneliti juga merumuskan masalah yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja UMKM sektor kuliner di Kecamatan Tampak Siring. Yang kedua, bagaimana pengaruh inovasi produk terhadap kinerja UMKM sektor kuliner di Kecamatan Tampak Siring. Yang ketiga, bagaimana pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja UMKM sektor kuliner di Kecamatan Tampak Siring. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja UMKM sektor kuliner di Kecamatan Tampak Siring. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh inovasi produk terhadap kinerja UMKM sektor kuliner di Kecamatan Tampak Siring. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja UMKM sektor kuliner di Kecamatan Tampak Siring. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Manfaat teoritis sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan mampu memperluas wawasan. Sedangkan manfaat praktis yang pertama yaitu bagi pelaku UMKM sebagai pertimbangan mengambil kebijakan maupun keputusan yang baik sehingga mampu mengelola finansial usaha dan menjaga kinerja pelaku usaha. Yang kedua yaitu bagi peneliti menambah pengetahuan dan wawasan tentang literasi keuangan, inovasi produk dan kualitas sumber daya manusia serta kinerja. Dan bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan. Kemudian bab 2 kajian teori. Grand teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori of land behavior atau teori perilaku terencana yang menyatakan bahwa perilaku seseorang dapat diprediksi dari faktor-faktor yang melatar belakanginya, diantaranya personal, intelijensi, dan penghasilan. Teori ini sangat cocok untuk menjelaskan perilaku seseorang di dalam mengambil suatu keputusan yang pada penelitian ini adalah pemilik UMKM dalam melakukan pengelolaan usahanya di dalam meningkatkan kinerja UMKM. Model Theory of Land Behavior menjelaskan perilaku yang dilakukan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku, ditentukan oleh 3 faktor yaitu behavioral beliefs, normative beliefs, dan control beliefs. Kaitan Theory of Land Behavior dengan masing-masing variabel pada penelitian ini membahas mengenai intensi atau minat individu untuk melakukan perilaku tertentu yang didasari oleh sikap, norma subjektif, dan perceived behavior control, di mana ketiga variabel dalam penelitian ini mempunyai kaitan terhadap perceived behavior control, yaitu keyakinan individu tentang ada atau tidaknya faktor yang mendorong atau mencegah individu dari memunculkan perilaku. Kemudian hasil penelitian yang relevan yaitu dari Sulistyo dan kawan-kawan di tahun 2022 dengan hasil penelitian yang pertama terdapat pengaruh positif literasi keuangan terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Wonosobo. Yang kedua terdapat pengaruh positif kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Wonosobo. Yang ketiga terdapat pengaruh positif inovasi produk terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Wonosobo. Dari Suryantini dan Sulindawati di tahun 2020, kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Buleleng. Dari Kasenda dan Wijayangka di tahun 2019, literasi keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja UMKM. Dan terakhir dari Lestari tahun 2021, terdapat pengaruh positif inovasi produk terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya, kerangka berpikir pada penelitian ini dapat dilihat pada slide bahwa X1, X2, dan X3 berpengaruh secara parsial terhadap Y. Peneliti juga merumuskan beberapa hipotesis yaitu H1, literasi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM, A2, inovasi produk berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM, H3, kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Selanjutnya, untuk bab 3, metode penelitian. Untuk tempat dan waktu penelitian ini berlokasi di UMKM sektor kuliner Kecamatan Tampak Siring, mulai dari bulan Maret sampai Juni tahun 2022. Untuk jenis data dan sumber data yang digunakan, yaitu jenis data kuantitatif dengan sumber data primer dan juga sekunder.
Penulis juga membuat rancangan penelitian yang dapat dilihat pada slide bahwa dari judul itu dilatar belakangi oleh masalah sehingga dibuatkan rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat. Tidak lupa didukung dengan kajian teori dan dibuatkan metode penelitian, barulah dapat hasil penelitian dan pembahasan yang dapat ditarik kesimpulan. Yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah UMKM formal sektor kuliner yang ada di Kecamatan Tampak Siring, yang terdata di kantor Camat Tampak Siring berjumlah 72 UMKM yang tersebar di 8 desa atau kelurahan di Kecamatan Tampak Siring. Penentuan sampel menggunakan teknik non-probability sampling dengan sampling jenuh dikarenakan jumlah populasi sebanyak 72 UMKM. Metode pengumpulan datanya menggunakan kuesioner dengan skala Richter 5 poin. Untuk instrumen penelitiannya terdiri dari indikator untuk variabel literasi keuangan, yaitu pengetahuan keuangan, perilaku keuangan, dan sikap keuangan. Indikator inovasi produk terdiri dari perluasan produk, peniruan produk, dan produk baru. Sementara indikator kualitas sumber daya manusia terdiri dari pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan. Dan untuk indikator kinerja UMKM terdiri dari pendapatan dan volume penjualan. Teknik analisis data menggunakan 3 uji, yaitu uji kualitas data terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolonialitas, dan uji heteroskedastisitas. Dan untuk uji hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda, uji T, dan uji koefisien determinasi. Selanjutnya, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Berdasarkan waktu yang telah ditetapkan, peneliti berhasil mengumpulkan 72 kuesioner yang telah terisi lengkap sehingga peneliti dapat melanjutkan ke tahap analisis data. Peneliti dapat memaparkan gambaran umum responden pada penelitian ini, yaitu pelaku usaha UMKM sektor kuliner di Kecamatan Tampak Siring didominasi oleh rentangan usia 31-45 tahun sebanyak 36 orang dengan persentase 0,50%. Pelaku usaha UMKM sektor kuliner di Kecamatan Tampak Siring pendidikan terakhir didominasi tingkat SMA sebanyak 43 orang dengan persentase 0,60%. Pelaku usaha UMKM sektor kuliner di Kecamatan Tampak Siring mayoritas adalah perempuan sebanyak 42 orang dengan persentase 0,58%. Pelaku usaha UMKM sektor kuliner di Kecamatan Tampak Siring pendapatan kurang dari 50 juta per tahun adalah sejumlah 65 dengan persentase 0,90%. Pelaku usaha UMKM sektor kuliner di Kecamatan Tampak Siring, di mana responden umur usaha terbanyak berada di umur usaha 1-3 tahun, sejumlah 35 dengan persentase 0,49%. Dilanjutkan ke dalam tahap analisis statistik deskriptif yang dapat dilihat pada slide bahwa nilai standar deviasi menjelaskan terjadi perbedaan nilai X1 literasi keuangan terhadap nilai min sebesar 4,397. Nilai standar deviasi menjelaskan bahwa terjadi perbedaan nilai X2 inovasi produk terhadap nilai min sebesar 2,776. Nilai standar deviasi menjelaskan bahwa terjadi perbedaan nilai X3 kualitas sumber daya manusia terhadap nilai min sebesar 1,774. Nilai standar deviasi menjelaskan bahwa terjadi perbedaan nilai Y kinerja UMKM terhadap nilai min sebesar 2,282. Kemudian dilanjutkan ke dalam uji kualitas data berupa uji validitas yang dapat dilihat di slide bahwa seluruh item kuesioner pada penelitian ini yaitu literasi keuangan, inovasi produk, dan kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja UMKM dinyatakan valid. Artinya, seluruh item kuesioner mempunyai nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Selanjutnya, uji reliabilitas yang dapat dilihat pada slide bahwa Cronberg's alpha dari seluruh variabel penelitian ini lebih besar dari 0,60. Artinya, seluruh instrumen kuesioner yang digunakan dinyatakan reliable atau handal, sehingga dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel. Kemudian dilanjutkan pada uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji normalitas yang dapat dilihat pada slide bahwa nilai signifikansi one sample common group Sinofov yang ditunjukkan oleh asam signifikan bernilai 0,180 lebih besar dari 0,05. Artinya data telah berdistribusi normal. Yang kedua yaitu uji multikolonialitas yang dapat dilihat pada slide bahwa
Nilai VIV semua variabel bebas memiliki nilai di bawah 10 dan nilai tolerance untuk semua variabel bebas di atas 0,10. Artinya, semua variabel bebas yang terdapat dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolonialitas. Yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas yang dapat dilihat pada slide bahwa nilai signifikansi seluruh variabel independen lebih besar dari 0,05 sehingga semua variabel bebas pada penelitian ini tidak terdapat gejala adanya heteroskedastisitas. Kemudian dilanjutkan pada uji hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda yang dapat dilihat pada slide bahwa konstanta sebesar minus 5,777 artinya semua variabel independen tidak bernilai konstan, maka variabel kinerja UMKM memiliki nilai negatif minus 5,777. Untuk koefisien X1, X2, dan X3 ini bernilai positif. Artinya, seluruh variabel independen memberi pengaruh ke arah positif terhadap kinerja UMKM. Selanjutnya yaitu uji T yang dapat dilihat di slide, yaitu H1 diterima dengan nilai signifikan 0,018 lebih kecil dari 0,05 dan nilai terhitung 2,429 lebih besar dari T tabel 1,995. H2 diterima dengan nilai signifikan 0,007 lebih kecil dari 0,05 dan nilai terhitung 2,763 lebih besar dari T tabel 1,995. H3 ditolak dengan nilai signifikan 0,108 lebih besar dari 0,05 dan nilai terhitung 1,62 lebih besar dari T tabel yaitu 1,995. Selanjutnya adalah uji koefisien determinasi yang dapat dilihat di slide, yaitu nilai adjust R square sebesar 0,422, artinya seluruh variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat sebesar 42,2%, sementara sisanya sebesar 57,8% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan, maka peneliti dapat menyampaikan pembahasan pada penelitian ini, yaitu literasi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM sektor kuliner di Kecamatan Tampak Siring. Semakin tinggi tingkat literasi keuangan pelaku usaha UMKM, maka pelaku usaha UMKM akan berkinerja lebih baik. Selain itu akan mampu lebih mengoptimalkan kinerja usahanya. Inovasi produk berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM sektor kuliner di Kecamatan Tampak Siring. Apabila tingkat inovasi produk tinggi, baik dalam inovasi proses maupun inovasi produk, maka pelaku usaha akan lebih mampu menarik banyak konsumen sehingga kinerja usahanya bisa lebih meningkat. Kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM sektor kuliner di Kecamatan Tampak Siring. Apabila memiliki tingkat kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dari pelaku usaha, maka akan dapat meningkatkan penjualan dan juga dapat melakukan pemasaran produk. Hasil dari penelitian variabel literasi keuangan mengandung implikasi agar para pelaku usaha UMKM di masa depan dapat mengelola keuangan usaha, baik keuangan pribadi dan keuangan bisnis, dan bisa membuat keputusan keuangan yang tepat untuk keberhasilan dalam usaha. Hasil dari penelitian variabel inovasi produk mengandung implikasi agar para pelaku usaha UMKM lebih mampu mengembangkan produk yang dijual dan memiliki keberanian menciptakan produk baru sehingga kedepannya omset penjualan bisa lebih meningkat. Hasil dari penelitian variabel kualitas sumber daya manusia mengandung implikasi agar para pelaku usaha UMKM memiliki kualitas sumber daya manusia yang lebih baik sehingga kedepannya bisa lebih mengetahui cara memanfaatkan penggunaan teknologi. Terakhir yaitu bab 5 penutup. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa literasi keuangan secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM, inovasi produk secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM, dan kualitas sumber daya manusia secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Saran untuk penelitian ini yaitu bagi pemerintah lebih peduli terhadap pelaku UMKM terkait kinerja, mengupayakan peningkatan dan mengoptimalkan kemampuan UMKM, serta memanfaatkan perkembangan teknologi. Dan diharapkan juga pemerintah Kecamatan Tampak Siring dapat memberikan pelatihan mengenai pentingnya literasi, melatih berinovasi dalam produk sehingga lebih mampu menghadapi persaingan, dan juga memberikan sosialisasi pentingnya sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat meningkatkan perkembangan kinerja UMKM untuk kemajuan dalam usaha. Bagi pelaku UMKM harus dapat lebih meningkatkan skill atau kemampuan serta mempunyai niat atau keinginan untuk mempelajari hal baru agar bisa mengambil keputusan, meningkatkan usaha dan mengembangkan kinerja UMKM sektor kuliner di Kecamatan Tampak Siring. Bagi peneliti selanjutnya, lebih mengkaji faktor eksternal dan internal yang terkait dengan kinerja UMKM,
disesuaikan dengan perkembangan UMKM yang ada di Kecamatan Tampak Siring. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Parama Santi. Om Santi 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 Om.